the parents and the children. And in a joint family, their mother lying near the bed. On the floor, eyes blindfolded. Film dokumenter ini mengisahkan tentang 3 generasi keluarga yang meninggal digantung di dalam rumahnya. 3 generasi keluarga ini berisikan 11 orang yang usianya 8 sampai dengan 18 tahun hingga 50 sampai 65 tahun. Kejadian ini hampir seluruh negeri mengetahuinya dan terjadi tahun 2018 di Delhi, India. Film dokumenter ini digarap oleh Lina Yadav. Hello burung stand up, masih di sini. Masih bersama Linglung si Beban Keluarga. Beban Keluarga kali ini mau merekomendasikan ke kalian film dokumenter yang wajib kalian tonton hingga biji kalian berkeringat. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ngocok lagi dan mulai pengenceritaan. Di awal film kita disajikan dengan statement para tetangga dan orang-orang yang kenal dengan keluarga tersebut. Mereka berpendapat kalau keluarga itu berkarakter hingga berattitude baik kepada semua orang. Dan keluarga itu pun keluarga yang berada. Keluarga ini mempunyai toko susu yang buka mulai jam 5 sampai dengan setengah 6 pagi. Namun kebiasaan dari keluarga tersebut tidak berjalan baik dan disadari oleh tetangganya. Tetangganya merasa aneh. Tumben sekali toko susu tersebut tidak buka tepat waktu, hingga ia pun membuka pintu dan melihat ke dalam rumah. Benar saja ia shock kalau keluarga tersebut meninggal digantung di dalam rumahnya. I climbed My night duty, but I jumped out of bed and rushed to their house. Polisi pun datang jam setengah 8 pagi, namun semua wartawan sudah duluan datang ke TKP, hingga mereka sudah meliput kejadian pada keluarga tersebut. Tidak lama polisi pun datang, hingga polisi saja sampai bingung kenapa ini bisa terjadi. Karena menurut informasi yang didapatinya dari tetangga, kalau keluarga ini adalah keluarga yang berperilaku baik. Tak sampai di situ, semua karyawannya hingga orang-orang yang mengenal keluarga ini pun merasa aneh. got retweeted and the news spread. never before have the Delhi police received a call. You can see the senior police officials who are still here at the But strict instructions were given out. In a horrifying incident, dead bodies of 11 Polisi akan mengumpulkan semua bukti, mulai dari rekaman CCTV hingga orang luar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Intinya polisi akan mengupas tuntas di setiap sudut untuk dijadikan bukti-bukti. the parents and the children. And in a joint family, We certainly don't know what's Dokter forensik datang ketika pukul setengah 10 pagi. Tim dokter ini pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Mereka sangat berhati-hati untuk menandai mayat-mayat yang masih menggantung. Di sini yang meninggal digantung 11 orang. Tetapi ada orang ke-12, yaitu seekor anjing yang menjadi saksi bisu kematian 3 generasi keluarga ini. There was no suicide note. Suddenly we spotted a CCTV camera across the street. These bylanes of Burari, but perhaps the entire nation. Tak lupa juga salah satu orang yang meninggal di keluarga tersebut mempunyai keponakan yang tinggalnya dari Delhi kurang lebih 800 km. Ia juga berpendapat kalau keluarga ini baik-baik saja dan tidak ada sama sekali pertengkaran antara keluarga tersebut. Ponakannya pun merasa aneh dengan kejadian ini. Tetapi ada salah satu keluarga hingga komunitas yang bertolak belakang. Mereka bertolak belakang berpendapat kalau polisi menutupi semua kebenarannya hingga polisi tidak bertanggung jawab dengan insiden ini. Kejadian ini terjadi karena adanya pembunuhan terhadap 3 generasi keluarga tersebut, menurut keluarga hingga komunitas yang membela keluarga itu. I believe the police is shrugging off its responsibility. Families usually have quarrels and arguments. They were all very religious people and went to the temple twice. Semua polisi nampak kebingungan dengan kejadian ini. Tak hanya polisi, hampir semua para ahli pun kebingungan. Tetapi ada satu tim yang seringkali memeriksa kematian massal ini menegaskan kalau ini adalah pembunuhan, karena tangannya diikat ke belakang yang tidak bisa dilepaskan. Ada salah satu anggota yang tangannya berontak untuk melepaskan ikatannya.
was made of fiberglass and wood. Die himself. One of his hands was free. Semua mayat pun dipindahkan satu persatu dengan sangat hati-hati menggunakan penutup mayat hingga dibawa oleh ambulan yang agak sulit untuk mengevakuasi. Karena banyaknya massa yang berkumpul dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. So it was a mammoth task. Namun polisi melihat semua kejadian di rekaman CCTV pada tanggal 28 Juni 2018. Semua nampak seperti biasa saja. Keluarga ini pun beraktivitas seperti layaknya keluarga lain. Mereka membeli shell, bangku, hingga membuka toko seperti biasa. Tak ada orang luar pun masuk ke dalam rumah keluarga tersebut. Incident. And then my source at Di the akhir cerita season 1 episode pertama ini, polisi berasumsi kalau pelakunya adalah orang dalam atau keluarga itu sendiri. Bagaimana geng, siapakah pelaku sebenarnya? Pembunuhan atau bunuh diri? Kita tunggu di episode keduanya ya. Stay tune dan dukung terus channel ini. See you, bye.